Nah, kemudian nanti kita akan berbicara tentang gharar, penipuan. Nah, penipuan ini sangat tipis sekali ya, sangat tipis sekali. Karena memang kalau kita berbicara penipuan ini, jangan sampai kita sebagai seorang yang beriman, kita mencoba untuk mengambil keuntungan dengan cara bermuamalah, tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan akhirnya kita mencoba menipu, ya. Nah, kemudian dari ketiga, yang dari aspek ketiga ya, yaitu riba. Nah, ini rentan sekali ya. Bahkan kalau kita berbicara riba, ada dalam satu riwayat mengatakan ya, riba ini seperti nauzubillah min dzalik, orang yang berbuat tidak baik kepada ibunya ya. Jadi orang yang melakukan perzinahan kepada ibu kandungnya itu nauzubillah min dzalik. Ada orang bertanya, kenapa Ustaz kok seperti itu sih, apa namanya, riba kok, padahal kan kalau kita berbicara apa namanya, sebentar ya, kita berbicara apa, orang yang berbuat minum khamar pasti berdosa dan lain sebagainya, orang yang nauzubillah berbuat perzinahan, ya memang ketika itu ada orang yang melakukan tindakan muamalat seperti orang-orang yang menimbang di pasar, mereka itu terang-terangan, jadi terang-terangan melakukan perkara yang tidak baik ya. Orang yang korupsi, orang yang mengambil harta orang lain, dia terang-terangan, makanya sudah jelas ini diharamkan, tidak bolehkan, tapi dia tetap terang-terangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, makanya tiga aspek ini akan kita coba bahas bersama pada kesempatan pagi ini ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semangat terus dalam mengkaji, dan saya selalu menegaskan ketika kita hadir atau kami memberikan satu kajian, yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah mencapai atau mencoba menggapai ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, kita memohon, insya Allah Allah akan berikan satu keberkahan, Allah akan turunkan rahmatnya ya, Allah akan turunkan kemudahan ya, kemudian yang Allah akan berikan kesembuhan dan sebagainya, rezekinya dilapangkan, dan segala muamalahnya dimudahkan. Baiklah, Bapak Ibu sekalian dan ikhwan akhwat sekalian yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara kezaliman ya, maka di sini kita melihat dalam satu firman Allah dalam surah An-Nisa ya, makanya orang-orang yang beriman itu janganlah kalian memakan harta sesama kalian bil batil ya, bila antakuna tijaratan antara minkum ya, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan antarabin. Nah, kata antarabin ini merupakan satu statement dari Allah, hai hambaku, kalau kalian melakukan sebuah transaksi, tolong yang menjualnya nyaman, yang membelinya juga sama-sama nyaman ya. Jadi sama-sama enak. Nah, jangan sampai ada wala tuzlamun wala tuslimun ya. Jangan sampai kita berbuat zalim. Kita ingin untung, kita ingin mengambil satu hal yang mungkin orang lain tidak tahu. Bahkan kenapa sih sekarang ini muncul banyak penyakit dan lain sebagainya ya? Ya karena mungkin satu kezaliman yang ada ya, yang di masyarakat, nauzubillah min dzalik ya. Kalau kita berbicara kezaliman itu berarti seperti dia menjual sayur mayur yang kenapa saya harus, kata dokter, saya harus makan sayur, tetapi kenapa saya masih sakit ya? Oh, ada apa sebenarnya? Oh, mungkin sayurnya tidak dicuci, sudah dicuci. Oh, mungkin sayurnya pakai pestisida yang sangat-sangat mengkhawatirkan untuk kondisi badan kita. Akhirnya apa? Semua makanan yang kita lihat ketika kita bertransaksi jual beli dan lain sebagainya itu halal, tapi tidak thayyib, ya. Ada satu makanan yang halal tapi tidak thayyib. Nah, ini akan menjadi satu unsur juga dari bagian kezaliman. Ustadz, bagaimana kalau kita tidak tahu ya? Nah, kita sebagai orang yang beriman, orang yang mukmin, orang yang muhsin ya,
orang yang muslim ini kita harus cerdas dalam memilih dan memilah sesuatu. Jangan sampai kecerdasan kita yang sebagai seorang yang beriman ini seakan-akan kita tidak mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW, apa yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Nah, eh, perniagaan yang sesuai artinya perniagaan ila antakuna tijaratan antara minkum. Ya. Makanya ketika kita berbicara saring ridho berarti kita menjauhi kezaliman, memunafikan, ya. Jadi tidak boleh dan kita harus menafikan artinya ketika kita melihat hal yang batil maka dijauhkan. Nah, di antara jual beli yang diharamkan karena mengandung kezaliman, ya, di sini ada ghish, ya, ada ghish. Man ghasya falaysa minni, ya. Man ghasya kata Rasulullah falaysa minni. Artinya apa? Al-ghish ini yaitu dengan cara menyembunyikan cacat barang atau dengan cara menampilkan barang yang bagus dan menyelipkan padahal barang itu tidak baik dan lain sebagainya, maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah, kenapa sih ada satu riwayat dikatakan ya apa namanya at-tajirus saduqul amin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasiddiqina wasyuhada. Jadi pedagang yang bisa dipercaya, pedagang yang amanah itu bersama nanti kelak siapa? Bersama baginda Rasulullah. Nah, kenapa mereka bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka ketika mereka masuk pasar itu mereka harus yaitu kuat dengan apa? Menjauhkan perkara-perkara yang bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Nah, makanya ketika ada orang berdagang menjual sesuatu tetapi dia menyembunyikan cacat dan lain sebagainya, berarti kan dia sholat, nah, dia puasa, tapi dia dalam muamalahnya ada nilainya merah. Loh, ini kenapa sih? Bagaimana sholatnya? Nah, ini pernah sahabat bertanya, wahai Rasulullah, si Fulan itu kerjaannya itu mencuri di siang hari. Kemudian, tetapi kata kata sahabat itu di malam hari dia sholat, bangun tengah malam. Kemudian kata Rasulullah apa? Sholat tamna'u. Sholatnya kelak akan mencegah perkara dia dalam berbuat zalim. Seperti itu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjual sesuatu dan lain sebagainya, yang kita cari yang pertama itu ridha Allah Subhanahu wa taala. Yakin kalau kita jualan, kalau kita umpamanya transaksi, kalau kita apa saja, mungkin ada seorang penjual bakso, penjual apa sederhana, ya sederhana dia, tetapi ketika dia memang mengikuti langkah-langkah Allah, ternyata Allah berikan satu keberkahan. Jadi kita jangan melihat satu kemewahan, sukses dan lain sebagainya, padahal dia nggak sholat, dia orang Cina, orang Chinese dan lain sebagainya. Loh, kenapa? Nah, mungkin ya orang Nasrani dan sebagainya, kenapa dia sukses? Ya betul, karena Allah limpahkan dunia ini untuk mereka, ya. Makanya kan kalau kita sebagai orang yang beriman itu dunia mazra'atul akhirah, tempat kita bercocok tanam, nanti manennya di akhirat. Nah, makanya dalam muamalah ketika kita terperosok kezaliman, berarti kita hindari al-ghish. Karena memang Rasulullah melarang untuk, yaitu sesungguhnya orang yang menipu, ya, nanti termasuk golongan itu. Nah, makanya hati-hati dalam muamalah ini. Karena apa? Saat kok ada orang minum khamar, nauzubillah. Ada orang yang berzina, nauzubillah. Betul. Tapi kenapa kok ada orang yang dia ngerti ini sholat, tapi dia menipu? Nah, ini yang dikhawatirkan, ya. Karena memang celah syaitan itu mencari bagaimana hamba Allah bisa terperosok dengan cara apapun. Nah, kemudian kezaliman yang kedua yaitu yang kita lihat an-najasyiyah. Nah, yaitu najas ini artinya apa? Seorang menaikkan harga pada saat lelang, sedangkan dia tidak berminat, dan ini ada umpamanya bai'ul istighlal, ya, jual beli lelang dan lain sebagainya. Maka kan kita kan berjumpa saat kenapa sih banyak perkara-perkara yang muncul di akhir zaman ini. Kita nggak usah heran Bapak Ibu, ya, nggak usah heran. Yang mentakdirkan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bingung. Kayak sekarang banyak kondisi gempa dan sebagainya ini. Ya memang bisa jadi karena kita sudah kufur banyak, mungkin auzubillah min dzalik, mungkin kita sudah jauh
ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya itu yang harus kita perkuat ya. Makanya bai'un najas itu adalah tidak boleh karena hukum ya. Hukumnya itu haram, penipuan, pengelabuan dan eh, kata dusta terhadap pembeli, orang yang membeli ya. Makanya ketika lihat najas itu penjual menjelaskan kepada barang tidak sesungguhnya. Nah, kadang kan kita nauzubillah min dzalik ya, pengalaman kami ya ketika mungkin ya saya dulu juga Bapak Ibu ya mencoba untuk berdagang, ternyata memang sulit. Sulit itu bukan menjual barangnya. Sulit itu untuk berkata jujur ya. Ya, berkata jujur seperti umpamanya Aspur dari negara Mesir itu kan kristal ya. Kemudian kita jual di Saudi, kemudian di Saudi ada virus, apa batu virus katanya ya. Batu virus, kemudian kita tanya ini dari mana, ternyata dari Martapura katanya. Kebetulan saya orang Banjarmasin, saya bilang ini kok batunya dari Martapura. Kemudian tanya dengan Ustaz Hamsuni yang mungkin di sana, Ustaz ini batunya ini kan dari Indonesia, dijual di sini, dibeli orang Indonesia, dia jadi oleh-oleh umroh dan haji yang nggak apa-apa lah ya. Cuma kalau dikatakan oh ya ini dari Mekah dan sebagainya sudah ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin keberadaannya di Mekah atau di Madinah seperti itu. Nah, makanya kezaliman yang kedua itu najasyi yang harus kita hindarkan dalam kezaliman tersebut. Makanya hadis dan mengatakan di apa Rasulullah SAW menjelaskan ya dalam hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim an Abdullah bin Umar qala. Jadi dari Abdullah bin Umar ya kemudian Rasulullah SAW itu menjelaskannya. Jadi apa? Nah Rasulullah SAW anin najash ya. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu berjumpa atau mendengar satu hadis atau riwayat ya, nah makanya kita membiasakan Bapak Ibu kita malu. Saya pribadi jujur saya malu juga kadang nanti kalau kita berjumpa Allah, ini fulan kamu 60 tahun hidup, 70 tahun hidup, sejauh mana kamu memahami Al-Quran? Padahal menuntut ilmu agama itu fardu ain, katanya. Ya, nah kita bingung mau menjawab bagaimana. Padahal kita panduannya ada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Meskipun ilmu-ilmu lain itu juga silahkan, dia bentuknya fardu kifayah. Ya. Nah, kembali kepada ya, riwayat ini berarti memang harus hati-hati. Makanya menawar barang dan lain sebagainya. Ada bai'ul iqalah, ya ibu-ibu nih, Bu. Ya, ibu-ibu sering ke pasar, ya kan namanya ibu mau beli kain nih ternyata ibu udah buka kain sana, Mas coba lihat turunin itu, Mas coba turunin itu, tiba-tiba nggak jadi. Nah, tiba-tiba nggak jadi itu gimana, boleh nggak Ustadz? Ya memang itu ada majelis al-khiyar ya, tempat kita untuk memilih dan memang konsekuensi dan resiko yang ada seperti dalam bab al-mukhatir atau apa resiko ya, resiko yang muncul ya dalam jual beli itu pasti ada. Tetapi itu kemudian ada satu riwayat dikatakan itu bai'ul iqalah. Makanya kata dalam riwayat tersebut Rasul mengatakan man aqala al-musliman aqala Allah afratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia berlapang ketika mungkin ada seorang pembeli itu kemudian pembeli itu mengembalikan apa pembeli seperti itu. Jadi kelangkaan yang muncul ini sebenarnya apa sih? Apakah memang barangnya tidak ada atau sengaja tidak apa diadakan karena ya tidak ada-adakan gitu. Nah ini kan makanya Rasulullah ya makanya mengatakan an apa Muammar ya itu bin Abdullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW bersabda apa? La yahtakir illa khati'un ya. Orang yang melakukan penimbunan itu tidak lain kecuali dia orang yang melakukan atau termasuk orang dosa, orang yang melakukan dosa. Saat gimana negara kita umpamanya biarkan saja
Ibu, Bapak, kita nggak usah terlalu pusing memikirkan negara. Pikirkan bagaimana generasi kita yang ke depan agar mereka memiliki muamalah yang baik. Nggak usah kita umpamanya bahwa ini sulit, ini sulit. Loh, kita perbaiki dulu karena istilah ekonomi itu kan mengatur keuangan, mengatur rumah tangga, eko dan nomos. Jadi secara mikro dulu kita atur. Nah, makanya kalau ada ikhtikar dan lain sebagainya, udah kita berdoa ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya. Makanya kan penimbunan itu dilarang. Makanya ada sifat oligopoli ya. Nah, oligopoli atau monopoli, kalau monopoli dia apa? Kondisinya biasa, tetapi oligopoli itu perusahaan raksasa dan lain sebagainya itu. Nah, ini kan membuat apa? Masyarakat bingung. Loh, ini kenapa harga-harga dan lain sebagainya? Bapak Ibu, di zaman Umar bin Khattab, ketika ada kenaikan dan kelangkaan ya, scarcity itu ya, itu Umar bin Khattab tetap, ayo kita umat Islam tetap berikhtiar. Loh, kita punya Allah. Apakah selama ini kita hanya, oke, Anda ibadah, ya kita Bapak Ibu ibadah sholat, betul. Tetapi ketika dihadapkan kelangkaan, dihadapkan kepapahan, kemiskinan, dan sebagainya, kenapa kok kita menjerit, ya kan? Nggak ada ini gimana nih langkah penghasilan sekian dan sebagainya. Loh, ya perusahaan kita tadinya miliaran sekarang loh kenapa? Itu kan mungkin ada satu hal cara bagaimana Allah mengingatkan kita. Tidak selamanya kita yang memiliki apa kemampuan finansial itu terus Allah berikan kemampuan finansial, dan tidak semuanya mungkin orang yang memberikan kesempatan itu akan ada kesempatan. Tetapi mungkin ada masanya, waktunya, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan kita harus berpikir, muamalah itu tujuan untuk apa? Tidak lain untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sederhana dalam hidup kita ini. Ya sederhana, makanya kalau kita melihat adanya kondisi-kondisi muamalah yang sampai kenapa haram katanya, oh ya karena berbuat zalim. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita masuk kondisi yang kedua ya, setelah kezaliman tadi, itu ada penipuan. Banyak sekali orang yang mencoba untuk terjerumus pada perkara-perkara penipuan dan lain sebagainya. Karena memang orang itu kan tipuan, menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan ya. Itu dalam bahasa Arab gharar. Makanya kan gharar itu ketidakjelasan. Ustaz, gimana jual beli online? Ya memang jual beli online ini masalah al-qada apa fitul qada ilmu asirah kontemporer. Terus gimana? Ya memang kalau selagi syarat dan rukunnya terpenuhi, maka silakan lakukan sebuah transaksi sesuai. Saat saya beli barang dan lain sebagainya, ternyata speknya saya, aduh bingung nih Ustaz. Jadi ternyata pas saya terima, oh, kondisinya seperti ini, nggak bagus, ya bisa komplain. Makanya bai'ul iqalah, ya ada di dalam Islam itu menjelaskan, ya kan bai'ul iqalah itu apa istilahnya, dikembalikan yang barang yang tidak sesuai. Nah, makanya ketika memilih barang lagi-lagi kita harus menjadi seorang muslim yang smart, Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita memilih barang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya jalan dari pengalaman kami ya Bapak Ibu ya, baik di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Filipina, di Australia dan lain sebagainya, di Indonesia, di Singapura, Malaysia, Brunei, itu semua barang itu hampir buatan-buatan eh, walau alam itu yang dijumpai buatan non muslim seperti itu ya. Tetapi tetap kita menjadikan satu ikhtiar untuk apa ketika kita ngambil barang, beli barang, ya menjual, ibu menjual apa umpamanya apa pesan ini dan lain sebagainya itu tetap emas. Makanya kenapa sih ada orang yang bertahan, kenapa ada orang yang bangkrut, at-tijaratu lan tabur illa Allah ya. Jadi ketika perdagangan yang apa istilahnya tidak mengikuti ingin untung dan untung, tidak lain kecuali kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, kita kembali kepada horor Bapak Ibu. Jadi ini satu pemikiran, satu anak apa renungan kita ya.
kita merenung Bapak Ibu. Banyak orang udah, makanya Bapak Ibu saya sarankan, Bapak Ibu walaupun umpamanya nyuwun sewu ya, mohon maaf artinya kami pribadi pun kadang walaupun berulang-ulang umpamanya Bapak Ibu pernah dengar kajian dan tetap kita dengarkan lagi, dengarkan lagi, dengarkan lagi, dengarkan lagi. Dan jujur saya menyampaikan dengan mahasiswa ya S1, S2 juga saya bilang Anda ini kita ini bukan sahabat, bukan tabiin ya. Ketika kita melihat satu permasalahan, ini kayaknya sudah ini udahlah. Loh, ini kita karena kan betul kata seperti yang pernah saya sampaikan tadi, lebih baik kita memahami 40 kali baca satu buku daripada kita hanya membaca apa namanya setiap buku 40 buku satu kali terus dikaji bagaimana oh ternyata secara teorinya begini. Loh, praktiknya begini, Ustaz, saya bingung, Ustaz. Kenapa diterbangkan itu antara teori dan praktik agak sedikit berbeda? Ada musyarakah mutanafisah itu, kenapa awalnya seperti riba? Nah, itu kan kita ketahui temuan prakteknya. Ustaz, ternyata di Bukalapak itu ada Shopee Pay Later, kemudian Bukalapak, kemudian Kredivo dan lain sebagainya. Ini gimana hukumnya? Wah, itu menjamur sekali, ya kan? Orang disuruh apa nanti bayarnya, disuruh pay later dan sebagainya. Tapi kan itu untuk memudahkan saat oke urgensinya apa? Makanya kita berbicara maqasid syariah selagi tidak ada gharar, ya jelas. Ya makanya itu yang hati-hati. Makanya ketidakjelasan ini akan menyebabkan apa? Umpamanya fisik barang tidak jelas, ya kan? Penjual berkata, aku menjual kepadamu barang yang ada di dalam kotak ini dengan harga 100.000 dan pembeli tidak tahu fisik barangnya berada di dalam kotak. Handphone dan lain sebagainya. Oke lah, umpamanya. Tapi kan kalau udah unboxing katanya itu harus dibeli. Ya sudah, berarti kita niatkan saja. Makanya setiap kita melakukan transaksi muamalah itu, pertama kita niatkan lillahi ta'ala untuk mencari ridwan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sifat barangnya tidak jelas ya, umpamanya aku jual sebuah mobil kepadamu dengan harga 50 juta dan pembelinya belum pernah melihat. Nah, ini juga perkara yang agak merepotkan ya ketika ada pembeli tidak dan belum melihat barang tersebut. Nah, ini kan terjadi di zaman umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terjadi di zamannya umat Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Aisyah. Tidak terjadi. Tetapi ini terjadi di zaman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Allah berikan satu keagungan, Allah angkat derajat-derajat, dan Allah munculkan ini ada di zaman Nabi besar Muhammad, umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang harus kita pahami. Nah kemudian ukuran dalam al-ghish tadi ya, jadi di sini gharar itu tidak jelas, ukurannya juga tidak jelas. Hati-hati, ya, hati-hati. Sekarang kan harga ayam naik, nanti apalagi mau Ramadan, apalagi nanti terjadi inflasi. Jangan ada Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian terbersit di kepala ini kalau secara urgensi doruriatnya, kalau harga naik kita mati, enggak. Itu masih haji ya saja, tingkatnya 2. Jadi, oh, saya penghasilan saya cuma umpamanya cuma 5 juta ya Allah, tetapi bulanan ini kenapa harga naik ya Allah? Berikan keberkahan ya Allah. Itu memberikan. Kita kadang takut Bapak Ibu. Ya. Kita kadang gelisah, kita lebih gelisah harga naik, gelisah takut dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu sudah berapa banyak yang kita lakukan dalam muamalah, sudah berapa banyak kebaikan kita yang kita lakukan dalam sholat, ibadah dan sebagainya kepada Allah dan Nabi Muhammad. Itu bisa jadi kita kalau transaksi ya mungkin dulu pernah ya, dulu pernah kita berdagang dan sebagainya, tinggal kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perkara-perkara gharar ini sangat-sangat harus hati-hati dan tidak boleh sembarangan karena apa? Perkara gharar ini perkara yang mungkin sederhana. Artinya makanya saya Bapak Ibu ya, saya kadang heran. Saya berbicara dengan orang yang naik Alphard berbeda dengan berbicara dengan orang yang hanya tukang parkir. Ya kan? Nah, ketika ada tukang parkir, kita parkir mobil, ya kan? Seperti itu ya.
Kemudian saya bilang, Pak, ini silakan transaksi nih, transaksi nih. Dek, Mas, katanya, ini kembaliannya. Saya bilang, enggak, saya biasa menerima cuma 2.000. Orang derajatnya sebagai tukang parkir, dia nggak ngerti mungkin apa agama dan lain sebagainya, awam, tapi dia tahu ada keimanannya, kebaikannya. Ini begini. Nah, ada orang yang punya mungkin, oh, masya Allah, kalau nawar harga itu setengah setengah modar yang menjualnya. Ah, ada tukang sayur datang, berapa harganya? 2.000. Mahal banget 2.000. Lah antum kalau belanja di mall Aeon Mall Sentul itu nggak nawar-nawar. Saya pernah ke Aeon Sentul ya Pak ya, saya lihat. Nah, saya bilang, aku mau beli es krim. Udah, saya lihat, Mas mau beli es krim satu ini berapa? Harga es krim 350.000, nggak jadi saya. Udah kita beli di luar aja, saya bilang. Ngapain beli di sini mahal-mahal? Rasanya sama saya. Tapi kan beda rasanya. Ya, memang rasanya beda. Yang mahal itu nelennya agak susah, agak lambat kan. Kalau yang murah, ya sekali telan, saya bilang sama anak saya. Itu kan perkara yang membuat iman kita bobrok. Akhirnya kita berbuat apa namanya, ngorok dan sebagainya dan sebagainya. Dan nauzubillah min dzalik, seperti itu ya. Nah, kemudian hubungan gharar dengan khimar itu bagaimana sih Ustaz? Ya, nah kita memang khimar itu tidak ada kejelasan ya. Jadi dua orang atau lebih melakukan sebuah permainan dan masing-masing mengeluarkan sejumlah uang dengan syarat yang keluar sebagai pemenang, dan khimar itu seperti perjudian ya. Jadi perjudian dan sebagainya sama dengan maisir ya. Dengan maisir itu sama sebenarnya ya. Seperti itu, tidak tidak apa istilahnya, tidak ada perbedaan hanya sedikit saja ya seperti itu. Nah, kita fokus pada satu pembahasan biar saat nanti selesai Bapak Ibu bisa tanya. Kemudian hukum baik gharar, hukum jual beli yang gharar bagaimana? Hukumnya memang tidak boleh Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya hai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Nah, disuruh kita jauh. Bapak Ibu, ini kita harus menghindari perkara jual beli yang tidak baik, dan sampai jual beli itu membuat kita terperosok kepada perkara yang tidak baik. Sayang sholat kita Bapak Ibu, ya, sayang ibadah kita, sayang namanya muamalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gara-gara muamalah kita tidak sesuai. Ini pengalaman kami Bapak Ibu ya. Saya waktu itu sampai ketika diundang satu negara, ya, kemudian negara tersebut memang notabene semua non Muslim, hampir rata-rata. Dan KBRI mengatakan, Ustaz, kalau beli sesuatu hati-hati. Nah, karena saya ingin tahu, saya masuk ke minimarket, saya beli, saya ambil. Kemudian ada seorang wanita yang, ya memang karena negaranya non-muslim ya, mengatakan, dia bilang apa? Dia lihat saya, dilihat mungkin orang ini kayaknya sahabat peci ini, dia bilang, Anda muslim? Ya, saya muslim. Dia bilang, kenal, kuat, pengaruh dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Makanya ada satu riwayat yang dikatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai al-hasad wa an bai al-gharar. Jadi Rasulullah SAW melarang jual beli hasa, itu artinya mengukur. Jadi kalau umpamanya lempar itu terjadi ketika di zaman belum turunnya surah Al-Baqarah ayat yang wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ya 275 itu ya. Nah, makanya muncul kemudian Rasulullah melarang jual beli jorok, tidak ada seperti itu ya. Saya cepat biar dapat nanti. Nah, kemudian, nah di sini gor apa jelas kalau gor diharamkan. Nah, kita akan coba fokus pada satu pembahasan yang ketiga, ya, yaitu riba ya, riba. Nah, saya tidak membahas asuransi dan sebagainya Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu ingin bertanya mungkin boleh saja. Tetap kita akan mencoba memberikan satu kebaikan dan nah, kemudian kita melihat satu perkara yang terakhir, yaitu riba ya, riba. Nah, riba.
Ustaz, riba itu bagaimana? Nah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat 276. Makanya innal ladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqulu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faja'u ma'azim rabbukan ta'ala masalah wa ila akhirih. Nah, ini menjelaskan memang riba tidak diperbolehkan. Riba itu ada dua jenis. Yang pertama riba jual beli, itu ada riba ya, jual beli itu apa, riba nasiah ya, riba nasiah itu makanya tidak boleh ya. Kemudian di situ juga ada riba yang tambahan seperti umpamanya ada yang bertanya bagaimana kalau kredit motor. Nah, ini ada installment payment ya, ada ijarah muntahiyah bitamlik ya. Jadi dia bayar dulu, tetapi tidak boleh melakukan satu transaksi dua akad. Makanya Anda mau akad apa? Mau jual beli cash atau kredit? Nah, makanya kan ada riba fadl, ada nasiah. Ada riba fadl, ada nasiah. Jadi kalau umpamanya kan saya beli riba, kalau jual beli dulu kan trade-in ya. Saya beli emas ditukar dengan barang yang lain, itu kan hati-hati. Itu hati-hati. Nah, bagaimana riba yang muncul ketika jual beli tersebut? Nah, ada yang mengatakan memang kenapa sih ada yang melarang umpamanya kalangan ulama seperti mazhab Hambali mengatakan hati-hati dengan jual beli kredit karena bukan jual beli kreditnya, tetapi kondisi ketika kita ingin membayar, mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, tidak terbebani hutang. Ketika ada orang yang meninggal, kemudian meninggalkan hutang rumah, hutang mobil, hutang itu sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, ketika melihat satu permasalahan muamalah, ada ilat sebabnya. Ya, sebabnya seperti itu. Makanya kalangan ulama itu berpikir panjang. Setiap hari mereka berpikir, bahkan tidak tidur malam siang dan sebagainya untuk memikirkan ini gimana generasi yang akan datang. Nah, makanya alhamdulillah ya Ustaz Sefrio dengan Ustaz Malik, Ustaz Riza, Ustaz Arif dan kami mencoba Ustaz ini ada Ustaz Sefur Rahman ya, dan Yayasan Bakata mencoba untuk kita berikan satu pemahaman di masyarakat, edukasi bagaimana kajian-kajian ini menjadi satu solusi dan kajian ini menjadi solutif di tengah masyarakat seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini tercapai. Nah, kembali kepada riba. Nah, makanya hukum riba itu ya memang berat sekali ya. Jadi berat sekali hukum riba itu sampai mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ini kok hukum riba itu mengerikan? Ya, hukum riba itu mengerikan. Karena apa? Ya di sini dijelaskan ya. Ya orang yang memakan riba itu ya di sini ya. Jadi makanya Imam Al-Mawardi berkata tidak tidak satu agama samawi ya. Jadi pernah perdebatannya Bapak Ibu ya di televisi TV kalau tidak salah pada tahun 2000 kalau tidak salah 2000-an ya. 2000-an itu. 2004 apa 6 apa 7 seperti itu. Nah, ketika itu dihadirkan tokoh pakar muamalah yaitu Dr. Muhammad Syafi Antonio dengan seorang yang mungkin non muslim dan sebagainya pada waktu itu. Kemudian karena beliau dulu beliau ada seorang mu'alaf ya, dan beliau cukup menguasai tentang kitab Injil dan lain sebagainya, beliau mencoba membacakan kitab-kitab itu bukan dari Quran dulu. Nah, ternyata memang ketika yang mendebat itu diam 1000 bahasa, bingung. Ternyata di dalam kitab-kitab bukan kitab Al-Quran saja, kitab agama samawi pun ya tidak satu pun yang menghalalkan riba. Bingung mereka. Artinya kitab Zabur ya, Taurat, Zabur, Injil ya, ya itu dan apalagi Quran seperti itu. Makanya dalam jual beli, dalam transaksi, dalam lain sebagainya itu hati-hati. Ketika ada muncul sebuah muamalah ada ribanya, ini ada ribanya nggak hati-hati. Nah, kemudian turunlah ayat 275 wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu masalah. Apabila sudah datang satu peringatan dari Tuhannya, maka fantaha falahu masalah. Nah, sudahlah. Falahu masalah yang lalu biar lalu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dikatakan kalau saya bertanya sama Bapak Ibu, apakah
di sini pernah tidak berdosa? Apakah kita pernah dikatakan seorang yang terlepas dari dosa dan sebagainya? Tidak, kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un, khair khata'ina at-tawwabun. Mungkin saya pernah berdosa, melakukan transaksi atau jual beli atau perdagangan dan sebagainya, atau mungkin nauzubillah min zalik. Nah, tetap kita fantah falahu masalah wa amruhu ila Allah. Semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu ketika transaksi muamalah, bikin muamalah, Bapak Ibu nggak usah tahu Ustaz gimana Ustaz. Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Rahmat, dan Maha Pemberi Taubat, seperti itu ya. Nah, jadi inilah bagian-bagian. Nah, karena memang orang yang memakan dan mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya la yakumu illa yatakhabbatu syaitan lamas ya. Dari kabi anam qaul inamal bai'un. Nah, ini orang-orang yang memakan riba nanti di akhiratnya sempurna seperti itu. Ya, hati-hati. Kemudian 279-nya itu barang siapa yang makan riba berarti bahwasanya dia akan memahami apa Allah dan Rasul akan memahaminya. Nah, makanya Bapak Ibu hati-hati. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan istanibu sab'ul mubiqat. Jadi hindari 7 musibah. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu? Wa mahunna? Apa saja? Qala, Rasulullah bersabda, asyirku billah. Jangan syirik ya. Kita hati-hati kalau ada apa-apa. Ini alhamdulillah karena dia, jangan hindari. Oh, ini karena saya ini loh kalau minum obat ini sehat dan sebagainya, hindari. Ini loh harus ini hindari. Semua alhamdulillah saya minum obat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian as-sihir, perbuatan sihir dan sebagainya yang muncul ya di TV-TV, pembohongan apa edukasi yang muncul ya mereka untuk melawan-lawan dan sebagainya. Auzubillah min zalik ya kalau wallahu alam ya kita kembalikan kepada Allah. Kemudian membunuh ya banyak orang yang sudah membunuh melempar aduh nauzubillah min zalik. Bahkan tawuran ya saya pernah pergi waktu jam 4 pagi untuk menghadiri kajian itu anak muda bapak ibu tawuran. Saya heran mana bapak ibunya? Apakah dibiarkan? Kemudian waktu riba makan riba dan makan harta anak yatim ini tentang faraid ya. Kemudian bersumpah dengan sumpah palsu ya lari dari peperangan dia mau perang ngomongnya aja mau bela Islam tapi umpamanya ketika dalam medan peperangan waktu itu kondisi ya sahabat mereka orang-orang munafik lari dan orang yang mengatakan atau memfitnah seorang wanita berbuat zina. Nah ini hadis menjelaskan sangat hati-hati. Kemudian terakhir sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak Ibu, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukila wa katibu wa syahidai wa qala hum sama. Jadi Allah melaknat orang yang makan riba, orang yang pemberi harta riba, kemudian penulisnya, kemudian orang yang saksinya. Ustaz bagaimana terus bagaimana dan sebagainya. Mari kita diskusikan pada kesempatan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan dikatakan dari perkara-perkara yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Supriyo, mungkin ada yang mau bertanya, Syekh? Apa? Kan ada yang mau bertanya langsung untuk dibuka baik atau Kayaknya ada di layar ya, Syekh? oh betul sepertinya. Silakan langsung saja bisa. Oke, baik. Baiklah, terima kasih. Di sini ada Ibu Amira ya. Ustadz izin bertanya, sekarang banyak petani mengeluh kalau zaman kakeknya dulu masih bisa menanam padi dari biji atau bulir yang mereka panen. Sekarang sudah tidak bisa karena padi yang sudah direkayasa genetiknya. Sehingga apa yang kita panen nggak bisa ditanam lagi. Oh ya betul, kayak zaman kakek. Apakah ini termasuk penipuan karena kita disuruh beli bibit, pupuk, kompos, dan sebagainya? Ya, memang urgensinya, doruriyatnya, haji atau tahsiniyahnya, kita melihat ya, makin zaman ini makin berkembang, makin muncul perkara-perkara nauzubillah min dzalik, keuntungan-keuntungan yang ingin diraup. Jelas kalau ada satu permainan ihtikar ya, ini pandangan yang saya lihat dan pandangan beberapa kalangan ulama juga kalau sudah ada niatan tidak baik agar kita tidak bisa menggunakan biji atau stick atau lain sebagainya kembali tumbuh berarti satu ada celah ya celahnya makanya memang inilah ya kita kembalikan kepada Allah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita di zaman kita dan anak-anak kita dan ini memang ini perkara yang harusnya dihindari ya. Jadi tidak bisa umpamanya
eh, apa disuruh beli lagi bibit pupuk kompos dan lain sebagainya. Nah ini kan karena orientasinya untuk apa, ya kembali lagi untuk keuntungan. Toh mereka-mereka itu, mereka yang berada di dalam apa circle usaha bisnis itu banyak orang-orang yang non muslim, ibu, ya. Nah ini makanya kita munculkan orang-orang yang beriman, orang muslim, untuk bisa memberikan satu kebaikan. Kalau bisa kita beli lahan, ya, kita beli lahan, kita tanam sendiri, ya. Alhamdulillah kami punya di depan itu ada lahan kosong sedikit, ya. Saya coba tanam buah-buahan, sayur-sayuran, ya. Nah, makanya kadang kita menghindari. Nah, perkara ini tidak disarankan, ya, dan bertabrakan dengan apa yang kita jelaskan. Wallahu a'lam. Nah, tetapi tetap kita lihat urgensinya. Ada apa? Karena memang tadi yang sudah direkayasa dan lain sebagainya, ini kan ada istinsah, ya, istinsah itu cloning dan lain sebagainya. Wallahu alam, jadi seperti itu. Nah, kemudian kedua, Ibu Juleha, ya, Ibu Juleha. Banyak sekali istilah baik ini, sedangkan kami ini awam. Bagaimana Ustadz bisa menilai kami yang awam dalam melakukan jual beli? Di sisi lain kita juga ada dan pasti ada akad yang mungkin tidak syar'i, seperti di ekspor impor, ya. Ya, memang kategori ekspor impor itu kita bertransaksi dengan orang-orang yang non-muslim, tetapi tetap, ya, kita jalani dulu kesesuaiannya, apanya diikuti, ya. Jadi kita ibarat kata kalau kalau ada lampu merah kita ikuti, nah, jangan robos, nah, walaupun kita awam. Seperti itu. Jadi kalau ada penyeberangan orang yang jalan zebra cross kita berhenti, itu kita awam, ya. Kalau ada orang yang di bus itu umpamanya ada nenek-nenek, ibu-ibu, kita berdiri, itu awam kita. Artinya kita melihat satu urgensi, maka maqasidus syariahnya apa. Nah, sekiranya kita memang tidak mampu untuk menghindari, maka kembali kepada apa? Satu urgensi, ya istilahnya hajiyah atau tahsiniyat atau tersier. Mungkin tahsiniyat, tersier. Saya kalau tidak ekspor impor, umpamanya kayak seperti teman kami, alumni apa pondok modern itu ada di Cirebon, itu mengelola tentang rotan, dan Mr. Damiano yang dari Italia itu menurut dia non muslim, tetapi kita tetap arahkan. Nah di situ dakwah kita, ya, kita mendakwahi mereka ini yang benar, dan ternyata memang di Glasgow, ya, teman kami ada di Glasgow di Australia mengatakan mereka di luar itu mencoba untuk hati-hati. Nah, makanya yang penting tidak ada menzalimi dan dizalimi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian mohon bertanya, di dalam bank ada BSN dan BI yang mengawasi bank syariah. Tapi bagaimana dengan perniagaan? Apakah ada yang bisa mengawasi atau yang memandu para peniaga, terutama yang muslim, agar bisa selalu transaksi yang syar'i dan jauh dari riba, yang pasti dalam berniaga ada namanya giro, rekening, koran, dan lain sebagainya. Betul. Nah, ini kita coba sedang membuat UMKM, ya, di satu kampus, yang mana kita alhamdulillah di situ ada pesertanya 1.000 lebih sudah, yang mereka artinya menyadari bahwasanya ini hal yang memang harus dihindari, tapi ketika urgensinya harus tidak bisa dihindari, maka di situ kita coba memahami, memberikan pemahaman. Nah, transaksinya hati-hati seperti itu. Makanya memang pada era ini semua yang kita lakukan hampir rata-rata mungkin, ya, mungkin itu dari nilai hadis Rasulullahnya itu mungkin tidak dijumpai, hampir mengikis. Tetapi kita kembali kepada satu pandangan Imam Abu Hanifah, ya, ketika gurunya Ibrahim An-Nakhai dalam kitab Al-Muwafaqat yang dirangkum oleh Imam Syafi'i, ada maqasidnya. Jadi maqasidnya salah satu Profesor Muhammad Mahmud Al-Gamal, beliau profesor di Al-Azhar, ya, waktu itu datang ke kampus, kemudian beliau membentangkan tentang urgensi bagaimana kita termasuk orang yang bisa menyebarkan kebaikan dengan apa? Dengan maqasidul ammah dan khassah. Tujuan yang umumnya bagaimana? Apakah kita ketika tidak memakai giro dan lain sebagainya akan kesulitan, maka gunakan selagi memang. Makanya almarhum Yusuf Al-Qaradawi kan pernah mengatakan satu yang harus kita lihat bila makanya kan al aslu fil muamalah al ibah illa yadullah dari ala tahrimnya, selagi memang itu
tidak menjerumuskan kezaliman dan lain sebagainya, karena memang kalau kita, ya kalau umpamanya kita saklek kan bingung juga. Oh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, artinya kita akan terbelakang. Makanya Abdul Hamid Abu Sulaiman, seorang mantan rektor ya di International Islamic University Malaysia itu mengatakan, "Limada ta'akhkhara al-muslimuna wa taqaddama ghairuhum?" Kenapa orang-orang muslim seakan-akan mereka terkebelakang dan orang-orang muslim mereka seakan-akan ke depan? Karena mereka mencoba memahami konsep globalisasi, memahami konsep kontemporer dari apa? Dari manuskrip-manuskrip bahkan yang ada di Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, mereka terjemahkan dari yang sifatnya teoritikal kepada empirical, bukti nyata seperti itu. Nah, makanya kalau kita berbicara bukti nyata, ayo kita jalankan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Insya Allah ketika kita berhadapan dengan kita awam dan sebagainya, fatwa DSN dan kembalikan. Nah, ada seorang ulama wafat, Profesor Huzaimah almarhum, beliau di MUI dan saya sering berdialog dengan beliau. Prof, Ustazah, Syekh, Prof, bagaimana kalau ada makanan yang ketika MUI mengatakan itu halal sertifikatnya, tetapi di negara lain tidak halal. Biarlah mereka yang menanggung kondisi tersebut, kata beliau. Itu saya pegang ucapan beliau ya. Karena beliau seorang fakihah ya, seorang wanita yang sangat fakih. Wallahu alam. Kemudian dari Ibu Wanda yang tadi Ibu Ferawati ya, benar-benar terjawab. Sekilas belajar jual beli secara salam itu banyak akadnya. Secara Islam banyak akadnya. Padahal baik itu kita sesuai tuntunan Allah dan nabinya. Pertanyaannya, apakah dalil ad-daruratu tubihul mahzurat ini berlaku ketika digunakan di negara minoritas muslim dan negara tersebut tidak menerapkan sistem bank syariah? Ya, memang ada beberapa negara-negara yang ketika kita bermukim atau dalam kondisi itu berarti kita kembali kepada sebuah sabil syariah. Ada keburukan yang memang kecil yang kita harus jalani. Nah, makanya kalau memang ad-daruratu tubihul mahzurat, urgensinya apa? Tidak sampai membuat kita meninggal, ya kan? Kalau kita tidak menabung di bank syariah, tetapi bisa kemungkinan kalau kita bawa uang satu koper, maka negara lain itu mungkin ada perampokan, pencurian, dan sebagainya. Dan akhirnya apa? Nauzubillah, kita diculik, di apa, disandar, ditembak, dan nauzubillah ya. Maka nah silakan ya, silakan letakkan apa uang tersebut ya, tetap kita niatkan lillahi taala ya. Artinya karena ini sebuah urgensi, sebuah apa namanya, ya tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Makanya kan dalam Al-Quran, faman itu ghairu baghin wala adin fala itsma alaihi. Barang siapa yang tidak ingin dalam kondisi darurat, ghairu baghin, nggak mau dia, wala adin, nggak sengaja. Nah, silahkan ya. Wallahu a'lam. Ini pandangan mazhab Hanafi ya. Makanya kalau memang kita harus meninggalkan negara tersebut, ya tinggalkan, cari negara yang muslim. Itu pandangan mazhab Hambali dan sebagian Syafi'i. Wallahu a'lam. Nah, kemudian Ibu Novitasari ya. Nah, ini dalam akad bank konvensional ada akad-akad, terutama dalam deposito, ada bunga dalam kredit ya, motor, mobil, rumah, ada bunga dengan maksimal 8%. Akan naik turun, turunnya boleh boleh tanpa sepengetahuan konsumen. Tapi di bank syariah flat dan sudah ditentukan sampai akhir. Misalnya mau cicilan lain sebagainya 300 juta, DP 100 juta, maka kita harus membayar sampai tempo 5 tahun. Yang tiap bulannya ada cicilan sekian flat tersebut. Oke. Kalau kalau akad syariah ini pakai akad, kalau akad syariah ini pakai akad apa ya, Ustadz? Tampaknya agak berat juga. Oke. Oh, mungkin tapi akad konvensional juga tampaknya merugikan konsumen karena dalam cicilannya yang dibayar rupanya bunganya dulu. Bahkan ada giro usaha yang utang-utangnya 2 miliar, bayar bunganya aja tiap bulan 25 juta. Ya, ya betul. Ya, memang kita hidup di kondisi kita ini apa namanya, umat Rasulullah ini memang tantangannya berat. Makanya kata sahabat ketika Rasulullah mengatakan nanti ada satu masa orang itu amalannya sama dengan 50 sahabat. Nah,
Siapa mereka? Mereka yang tidak melihatku, tapi mereka mengikuti caraku. Nah, bagaimana caranya tetap kita mengambil satu aulawiyat, fikul aulawiyat, kita kembali kepada bank syariah ya. Karena memang kita ingin selamat dunia, walaupun terkadang berat ya. Nah, permasalahan bank ini memang bisa dinegosiasikan dengan umpamanya OJK, kita umpamanya mengajukan apakah bisa bank syariah ini memberikan diskon ketika kita membayar cash ya, ketika ada cicilan, dan insya Allah ada ya. Makanya saya coba analisis satu perbankan, mohon maaf saya sebutkan umpamanya BCA itu, ada BCA Syariah juga, dia afiliasi walau alam, tapi tetap dia mencoba untuk memberikan kontribusi kepada nasabahnya sebaik mungkin. Makanya dia memberikan diskon ya. Nah, flat ini kenapa flat ini? Ya memang ketika ada satu perubahan, maka terjadi perubahan akad. Makanya ketika membayar iuran itu flat, artinya tidak ada satu perubahan. Makanya perubahan itu dikatakan perkara yang hampir menjerumuskan atau masuk pada ranahnya yaitu riba. Karena riba itu kan berkembang, satu berkembang, jadi kadang turun naik dan sebagainya. Ternyata memang sebenarnya di bank konvensional itu juga lebih tidak sesuai ya kalau kita perdalam ya. Karena memang walaupun ya ini masalah teori dengan praktiknya terkadang kalau orang Malaysia bilang tidak berbalik, tetapi tetap kita ikuti. Nah, makanya kita harus bijak, yang mana yang kita harus pilih, ya. Apakah kita, saat saya kan ini di bank konvensional saja gimana mau dilunasin, tetapi tetap kan umpamanya ada 2 miliar, bayar bunganya aja setiap bulan 25 juta. Nah, ini yang dikhawatirkan. Tetap kalau memang ada solusinya begini Ibu ya, kalau ada di situ kan ada DPS Dewan Pengawas Syariah ya. Mungkin siapa situ ada. Nah, bisa berdialog dengan DPS-nya. Nah, nanti DPS menyampaikan dari nasabah menegur atau mungkin menyampaikan atau rekomendasi bagaimana nasabah ini ingin membayar lunas tetapi ingin diberikan satu diskon dan sebagainya, keringanan bahasanya seperti itu. Insya Allah bisa, bisa. Insya Allah bisa, saya yakin karena itu beberapa kondisi ya, walaupun memang eh, mengacu kepada BI ya, dia ada simulasi hitungannya seperti itu. Nah, kalaupun ya tidak, berarti ya tetap diikuti tentuannya ya seperti itu. Memang akad-akad ini yang harus hati-hati ya, artinya wadiah ya, jadi wadiah ya, seperti kredit motor, kemudian mobil, kemudian rumah itu bunganya memang ada ya bunga ya kalau bahasa ini, makanya bunga itu kan flower ya, bukan bunga itu riba ya seperti itu. Nah, wallahu alam seperti itu ya, mudah-mudahan terjawab. Kemudian adakah solusinya terutama bagi orang yang usahanya punya giro utang 2 miliar sehingga perlu dijual semua aset? Ya, itu memang salah satu solusinya. Kalau kita mengacu kepada mazhab Hambali, jangan menjadi satu beban bagi kita, maka kita jual saja aset tersebut. Kita berdoa mudah-mudahan ini bisa mengcover semuanya. Karena memang giro ini kan perkara yang ya kita kan mencoba untuk bermuamalah dengan giro, bagaimana untungnya dengan giro tersebut umpamanya. Kalau umpamanya agak merepotkan ya silakan ditinggalkan. Makanya gak mayaribu ila malayaribuka, tinggalkan sesuatu yang agak agak meragukan ini gimana. Nah, ambil yang sesuatu yang tidak meragukan. Tetapi kalau nyaman-nyaman saja untuk umpamanya saya coba di bank syariah sajalah sambil belajar, mana tahu ada berkahnya. Nah, silakan ya tentang giro tersebut, giro hutangnya. Ya, wallahu alam. Kemudian mudah-mudahan terjawab ya Ibu Novita Sari ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada Desmel. Desmel ya. Ustadz, Afwan izin bertanya. Saya kan jualan buah. Ada teman saya non Muslim. Dia suka beli buah. Ternyata dipakai buat sembahyang seperti sesajen karena orang Cina. Dosakah saya? Apa yang harus saya perbuat? Saya tanya kepada beberapa ustadz, nggak apa-apa karena ijabnya. Oke, wallahu alam. Baik. Yang pertama, transaksi ibu tidak ada permasalahan sebenarnya ya. Tidak ada permasalahan ya. Makanya ketika ibu sudah, jadi begini, logika berpikir muamalah itu, ketika barang itu sudah semua ya, semua barang ya. Mungkin ada yang beli laptop ternyata buat hackers, ya kan? Ada yang buat beli mobil ternyata buat umpamanya nauzubillah yang merampok, ya kan?
Nah, tetap yang berdosa yang apa ya artinya pembelinya, karena kita hanya sekedar menjual. Tetapi sekiranya memang, nah ini ada beberapa pendapat ya ibu-ibu ya ibu apa namanya Desma ya. Di sini kalau umpamanya kita merasa ini ya kita bisa menolak, tetapi tidak mungkin ya tidak mungkin karena mungkin tetangga kita. Ibu, mohon maaf, mungkin saya tidak ngejual sama ibu. Tetapi kalau di zaman Imam Ahmad bin Hambal, tetap kita mungkin memberikan satu tawaran, gimana Bu, saya punya rekanan yang non Muslim juga, ibu silakan mungkin atau ibu nelpon kepada apa rekanannya non Muslim, nggak apa-apa beli sama dia dengan harga yang sama mungkin. Kemudian artinya diberikan atau mungkin istilahnya ya sudah kalau dia beli Bu sebenarnya ya memang kita berat ya uruf kita berbicara uruf ya kalau Imam Abu Hanifah tetap menjual sah saja Bu ya. Jadi kalau kondisi kecuali memang kita hidup di negara yang memang muslim semua, jadi oh mohon maaf, tetapi kan tetap Rasulullah bertransaksi itu kepada siapa saja ya, selagi memang transaksi tersebut apa istilahnya sesuai dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ibu sudah berlepas barang yang sudah dibeli, kemudian digunakan apa saja. Tidak usah buah, tidak usah ibu contoh pamannya buah pun, ya sama pamannya handphone, ada yang pakai handphone kan, pamannya dilakukan buat apa? Bukan ngaji, tapi maksiat. Nah, yang dosa siapa? Nah, yang berdosa itu, ya, yang berdosa itu, ya, ketika dia jual baju, nah ini ada perkara kalangan ulama ya, yang menegaskan dia jual baju, ya, kemudian orang tersebut membuka aurat. Nah, makanya kalau Mazhab Hambali mengatakan kita termasuk orang yang memberikan fasilitas. Nah, maka kita termasuk orang yang berdosa karena dia membuka aurat, kita jualan baju, dia membuka aurat dia. Allah alam seperti itu. Tetapi tetap namanya ibu berjualan atau bapak berjualan dan kalau bisa nggak usah tahu buat apa. Namanya dia makan buah apa nggak usah ditanya buat apa ini. Nah, ibu mau apa? Nah itu dihindari. Makanya itu kan ada sedikit apa katakan satu yang meragukan khawatir. Jadi ada dua, ibu jual belinya sah, yang kedua silahkan ditolak. Tetapi ditolak mungkin ya secara halus dan bagaimana caranya. Tapi tetap Hanafiyah mengatakan sah saja. Hanafiyah mengatakan sah sebagai Maliki oke, Syafi'i mungkin sebagian tidak, dan Hambali mengatakan itu lebih baik dihindari seperti itu. Ya, jadi kalau pendapat saya pribadi ya dijelaskan, mohon maaf Bu, saya orang yang beriman, sedangkan mungkin ibu beli di toko yang mungkin sama untuk seserahan dengan tapi kan umpamanya dia beli satu kontainer gimana coba ya kan beli buah bapak ibu satu kontainer harganya 1 M. Nah makanya mazhab Hanafi mengatakan silakan untuk keuntungan tersebut diambil artinya jual belinya sah ya. Jadi memang tidak menurut beberapa kalangan ulama dan para sahabat juga ya itu sah saja jual belinya tetapi tetap dihindari. Artinya Allah alam ya. Ada dua pandangan silakan dilakukan kemudian silakan dihindari kalau memang sekiranya sesuai. Tapi kalau seandainya dihindari ternyata orang tetangganya itu malah ini orang-orang yang beriman kok begini, nah itu kan mudarat kita seperti itu. Walau alam bisawab. Kemudian izin bertanya, Ustaz mau tanya, bolehkah jika apabila meminjamkan uang tanpa membicarakan bunga waktu pembayaran dibayar kapan saja kalau punya uang tapi sejak awal dianggap nilai uang yang dipinjam disetarakan dengan emas. Jadi bayarannya kapan saja besarnya, berapa saja jumlahnya, disetarakan emas pada saat pinjam tidak boleh. Jadi ketika Qardul Hasan tetap meskipun 10 tahun yang lalu ya tidak dikonversi kepada emas kecuali makanya kenapa ini ya Bu Elia kenapa kita harus berusaha menabung dinar dan dirham, berusaha memiliki mata uang yang dinar dan dirham. Karena memang kalau dinar itu insya Allah tidak terjadi kerugian, dia akan menjadi kekuatan ekonomi. Maka ketika pembayarannya pun tidak sah atau hutang piutangnya pun harus disebutkan
Makanya dalam surah Al-Baqarah 282 itu kan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kata-kata ila ajalin musamma itu disertakan waktunya. Kalau ada yang meminjam, umpamanya, Bu Eli, umpamanya saya nih, Bu Eli saya pinjam ya 10.000, nanti saya kembalikan, tidak sah. Yang sah itu Bu Eli, saya pinjam 10.000, 2 hari lagi saya kembalikan. Makanya itu di Al-Quran ila ajalin musamma. Maka transaksi tersebut halal. Adapun transaksi yang tidak diketahui itu akan menjadi error karena nanti akan kerepotan Ibu Eli, mungkin bingung ini orang yang pinjam kok nggak bayar-bayar ya. Nah, karena Ibu Eli pun harus menegaskan umpamanya ini saya pinjamkan selama sebulan dan Anda harus mengembalikan sebulan umpamanya. Ya, bank saja seperti itu kan ada ketentuannya dan tidak boleh konversi ke emas. Jadi tetap umpamanya tapi stop dia minjamnya kan 1 juta pada tahun 2000 tahun 1980. Sekarang kan kalau harga emas 1990 itu kan harga emas mungkin 200 perak atau 500 apa 50.000 umpamanya konversi sekarang. Nah, tidak itu tidak makanya itu sepakat ijma bukhus al ulama ya di Darul Ifta ya Saudi dan di seluruh Majelis Ulama Indonesia juga mengatakan tidak sesuai seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Tapi silakan. yang mau bayar itu udah nanti saya bayar pakai emas deh gitu. Gitu gimana? Ya, kalau umpamanya Aja yang gitu. Ya udahlah pakai aja gitu. oke. Nah, itu berarti ada satu transaksi antara bin, artinya bukan dari yang ibunya, tetapi dari orang yang mengembalikan. Itu tidak ada masalah. Jadi bukan dari kitanya. Yang tidak boleh itu, Asal jangan dari sayanya ya. ya betul sekali Bu. Ini tidak boleh dari kitanya menentukan. Kalau mamanya dari sayanya, dianya maunya bayarnya kapan aja gitu ya. Jadi kita udah ikhlasin aja dia kan mau bayar kapan aja gitu. Boleh. Tetap tidak boleh. Tetap ditentukan waktunya. Umpamanya, ya Bu, saya kasih waktu setahun. Kalau tidak bisa nanti akad lagi setahun lagi seperti itu. Karena harus ada Ini niatnya kita membantu juga ya. Mama kita dia untuk beli apa gitu ya. betul, Daripada dia menghutang pada ya itulah ya pada yang lain-lain ya udah pakai aja lah gitu. ya, Jadi saya udah agak sedikit kapan aja lo bayarnya gitu. Itu oh, gimana ya. tuh jadinya? Ya, memang harusnya ada ketentuan. Karena yang dikhawatirkan nanti kan ketika nauzubillah ya mungkin orangnya tidak ada lagi, nanti kan bebannya nanti ahli warisnya gitu. Beban ke dianya ya, walaupun Betul. sayanya nggak apa-apa ya. Iya. Kalau sayanya mengikhlaskan, Nah, kalau ikhlaskan berarti kembali kepada saya mengikhlaskan ya udahlah bisa bayar nggak bisa bayar gitu. Oke, berarti itu ke surah apa An-Nisa ayat Al-Baqarah 280. Jadi ibu apa namanya Pak Inka Nubu Osratin Fanaziratul Ilamasar Antasodaku Khairul Lakum. Berarti pahalanya besar itu. Masya Allah, Berarti kalau sayanya berniat seperti itu nggak apa-apa. tidak ada masalah. Tapi itu sama family soalnya kan bukan orang. Iya, betul. Berarti Masya Allah itu ibu ya. Masya Allah, itu mudah-mudahan jadi amal kebaikan dan amal soleh itu. Masya Allah. Ya, makasih Ustaz Ya, menanyanya. Takutnya saya juga jadi kan karena kita niatnya sebenarnya niatnya lurus lah gitu, tapi takut jadi salah kan? betul Makanya sekali. saya tanya. Ya. Iya. Makasih Ustaz. Oke, ini ibu-ibu pada tahu nih Bu Eli, Masya Allah nih. Nanti kepada Bu Eli semua, enggak ya bercanda Bu ya. Ya, ini satu Masya Allah ya, perilaku yang sangat-sangat yang dilakukan oleh kalangan sahabat. Jadi kalangan sahabat itu begitu. Ketika ada yang minjam, ini kamu kembalikan setahun, kalau nggak bisa ya sudah. Nah itu Masya Allah. Gitu. Ya, itu perkara yang sesuatu yang ringan tapi berat. Ya, ringan tapi berat. Tapi niatnya Masya Allah. Dan mudah-mudahan Masya Allah. Baik, bulan terakhir Ustadz sekarang banyak bermunculan sekuritas syariah secara online. Apakah kalau kita melakukan transaksi jangka pendek untuk mendapatkan margin dari jual beli saham secara syariah diperbolehkan, sedangkan masih ada unsur ketidakpastian. Nah, kalau sesuatu yang tidak pasti, maka bisa dihindari saja. Ya. Jadi kalau umpamanya ada satu keraguan, ya makanya saya kadang juga hati-hati ya. Saya kadang melihat sebuah transaksi hati-hati. Sekiranya memang ada satu ragu, ya tinggalkan saja. Ya, karena sama kita kan umpamanya lagi wudhu nih, kayaknya ragu deh,
ini kena tai cicak basah atau kering, ya sudah wudhu aja deh. Nah seperti itu. Makanya kan ketika tidak ada, oh ini sesuai. Nah, makanya syarat dan rukun itu tetap harus terpenuhi ya. Jadi seperti itu Bu Kartika ya. Jadi memang margin ini selalu ada di saham ya. Selalu ada di saham. Nah, tetapi tetap seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi yang nanti pelaku-pelaku yang menentukan kebijakan itu pertama kali yang akan dihisap ya. Karena kita sebagai nasabah mengikuti ketentuan Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah. Mungkin saya sebagai Dewan Pengawas Syariah pun saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan keabsahan dan kebenaran ketika ada banyak transaksi seperti itu. Nah, nanti akan ada satu perbincangan di padang mahsyar. Wahai Allah, ini saya melakukan transaksi, tapi saya kenapa ya seakan-akan ada unsur ketidakpastian. Nah, disitulah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah transaksi. Makanya saya bilang tadi, kenapa banyak dosa fikih muamalah itu lebih besar? Karena ini real, nyata di depan mata, ya. Sampai ada yang terendahnya orang yang melakukan riba itu, ya, pintu yang tak itu sama dengan orang yang nauzubillah berbuat tidak baik kepada ibu kandungnya. Nah ini, ya ini yang kita khawatirkan. Kalau orang yang mungkin melakukan minum khamar dan sebagainya, perbuatan maksiat, dia sembunyi-sembunyi. Tapi ini terang-terangan, Bapak Ibu. Makanya dosanya juga nggak tanggung-tanggung ya. Sama orang makan harta anak yatim, orang memakan harta waris, orang memakan harta yang bukan haknya, karena ini terang-terangan, maka dosanya berat. Nah, dosanya sangat nauzubillah. Nah, kenapa yang itu? Ya mungkin dia hanya menzalimi dirinya. Nah, bagaimana orang yang berzina, namanya? Ya dia berdua. Nah, sedangkan ini kan semua masyarakat yang terkondisikan seperti itu. Makanya kenapa ada fikih muamalah ini pembahasan yang sangat berat sekali, salah satunya ya di antara fikih-fikih yang lainnya ya. Karena kalau kita berbicara fikih ibadah tahu ranahnya. Fikih namanya ibu berbicara ilmu faraid juga mungkin ya seperti inilah harta warisan dan sebagainya. Harus dibagikan sesuai ini dan sebagainya. Tapi ketika berbicara fikih muamalah seperti itu, fikih zakat pun jelas ya kan seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja. Saya kembalikan kepada Al-Mukarram Ustaz Sufyan. Sepertinya ada Pak Muhsin mau bertanya, ini mau izin Bapak Ibu. Pak Muhsin silakan. Oh, ada. Ya, Pak Muhsin. Silakan Pak Muhsin. Ini jamaahnya Ustadz Malik ya, dari Masjid daerah Laladon, Kota Desa. Oh, ahlan ya, Laladon ya, Masya Allah. Ini juga ada Bu Wita tadi ya, Bu dosen di IPB. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak mungkin ada sambil menunggu ada kalimat terakhir atau hikmah dari kajian hari ini dari Ustadz Isa, silakan. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini kita akan terus berhadapan dengan satu permasalahan dan tidak ada orang yang tidak bermasalah. Tetapi tetap kita harus menyikapi dan jangan sampai kita lupa untuk tetap berpegang kepada Al-Quran dan sunnah dan hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW sebelum wafat, beliau berwasiat, taraktu fikum amrani lan tadilla in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kata Rasulullah perkara yang tidak akan membuat kalian sesat di akhir zaman ini. Apa itu? Kitab Allah, panduan kita, guidance kita, bagaimana kita beribadah, bermuamalah, hablum minallah, hablum minannas, dan juga sunnahku kata Rasulullah. Apa itu sunnahku? Harus berbuat baik kepada manusia, kemudian harus mencintai Allah dan Rasulullah SAW. Kalau kita terus berpegang kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah, dan insya Allah pada akhir zaman ini kita tetap selamat, dan ada hal-hal yang baru-baru itu kita tidak pusing. Sebenarnya bukan baru, kitanya saja belum memahami apa isi kandungan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang ada tentang pembahasan. Karena memang
Allah menjelaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Aku telah sempurnakan ya hari ini ya, kemudian aku telah meridhoi bahwasanya Islam ini adalah sebagai agama yang sempurna. Nah, makanya kan ketika kita menyatakan sebagai seorang yang beriman, berarti kita harus tetap berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasul. Pesan saya pribadi untuk saya sendiri dan untuk para ibu bapak, jangan pernah berharap kepada manusia, jangan pernah berharap kepada makhluk Allah, tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fisara iwan darra, dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan yang sempit, karena ketika kita melihat adanya invasi mungkin 2023, tetap kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam fikih muamalah ini merupakan satu bridging ya, jembatan kita untuk mencapai istilahnya kalau orang bule bilang ya. Jadi bliss and felicity in this worldly life and hereafter katanya. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi saya mohon maaf. Mungkin itu ada yang mau bertanya, Sasukyo, atau tidak, atau kita tutup? Tampaknya sudah cukup ya, alhamdulillah. Dan yang bertanya lagi di chat juga sudah habis, semuanya terjawab puas, dijawab oleh Ustaz Isa. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Isa. Terima kasih kepada Ustaz Isa yang telah hadir bersama kita dari jam 10 sampai jam 10.15 ini, Masya Allah, meluangkan waktu untuk bersama kita setiap Rabunya di akhir bulannya. Jazakallah khairan katsiran. Dan juga terima kasih kepada para jamaah, baik yang jamaah tetap yang ada di Makor atau di rumah Bakata, atau juga jamaah yang Masya Allah menyempatkan waktu juga hadir bersama kita online ini, yang diundang juga ya alhamdulillah, yang dari tempat juga alhamdulillah hadir. Terima kasih kepada semuanya. Semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini, apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan usaha kita, rezeki kita, dan juga diberi kesehatan, terutama kepada pemateri kita Ustaz Isa Mustafa. Amin. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih Ustadz Isa, Ustadz Cena, ya semua ya ibu-ibu ya. Aduh, Masya Allah. Sehat ya Ustadz. Ya Ustadz ya. Sehat Ustadz. Amin, amin. Pak, terima kasih. Mohon izin. Mohon izin lab ya Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya off-kan Ustaz Isa ya. Ya, silakan ya off-kan. Ya.